Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami pada matkul elektronika digital. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami menggunakan tema bencana, gelombang ekstrim, dan abrasi dengan menggunakan 9 sensor, yaitu sensor getar SW420, sensor kemiringan MPU 5060, sensor jarak ultrasonik, sound sensor, sensor curah hujan jenis piezoelektrik, sensor kelembapan atau soil moisture, sensor kelembapan udara DHT11, sensor kecepatan angin anemometer, dan yang terakhir yaitu sensor tekanan udara barometer. Setelah menentukan 9 sensor, kemudian kami mengelompokkan sensor-sensor tersebut. Oke, saya melanjutkan. Untuk pengelompokan sensor tersebut didasari dari sensor-sensor yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang logis ketika salah satu sensor dengan sensor yang lain nyala. Pada ini kita simbolkan dengan warna-warna yang berbeda di atas sensor ini. Untuk abu-abu ini berarti sensor getaran dan juga sensor kemiringan ini memiliki keterkaitan yang sama. Otomatis identifikasi kami pada tugas ini per pengelompokan sensor tersebut. Di sini berarti identifikasi dari getaran dan juga kemiringan. Hasilnya tabel kebenarannya seperti ini. Selanjutnya pengelompokan selanjutnya yaitu sensor ultrasonik dan juga sound sensor. Pengelompokan selanjutnya di sini ada piezoelektrik sebagai sensor curah hujan, kemudian sensor soil kelembapan tanah, dan DHT11 kelembapan udara. Nah, kenapa kita mengelompokkan sensor-sensor tersebut berdasarkan sensor yang memiliki keterkaitan? Di sini bisa kita ambil contoh pada row yang ini, yang ke-7. Nah, kita ibaratkan sensor curah hujan ini mengidentifikasikan nilai yang lebat. Di sini angkanya 1. Otomatis di sensor kelembapan tanah dan juga sensor kelembapan udara, dia tidak mungkin mendeteksi kelembapan yang kering. Otomatis di lebat yang 1 ini dia akan tidak menghasilkan nilai 1 di kering, dan juga di sini kering juga tidak ada. Maka dari itu kita mengelompoknya itu berdasarkan identifikasi masing-masing sensor yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang logis secara faktual. Pengelompokan selanjutnya ada sensor anemometer, kecepatan angin, dengan barometer, tekanan udara. Sebenarnya ini penjelasannya juga sama seperti tadi, intinya saling memiliki keterkaitan dan kelogisan yang masuk. Setelah mendapatkan tabel kebenaran ini, langkah yang selanjutnya kelompok kami ambil yakni menentukan tingkat bahaya dari bobot status nilai yang kami terapkan pada tabel di bawah ini. Jadi setiap level status itu kami memiliki nilai-nilai yang berbeda, yang nantinya satu row seperti ini atau semua plan dari 9 sensor tersebut akan dijumlahkan berapa bobot nilai status yang terukur untuk mengidentifikasikan jenis status bahaya, aman, dan lain sebagainya itu. Untuk tabel bobot nilai status ini kami samakan dengan yang ada di tabel atasnya. Kita beri contoh yang di sini, dia di sensor getaran besar yang baris kedua, dia akan mendapatkan status 4. Selanjutnya di baris selanjutnya, di row yang sama, untuk sensor kemiringan sangat miring, dia mendapat nilai status 3. Otomatis ketika level status yang dimiliki oleh setiap sensor itu semakin besar, maka perbandingannya linear dengan bobot nilai status yang semakin besar pula. Sehingga kesimpulannya akan didapatkan total dari masing-masing nilai status seperti ini. Nah, nilai status ini yang akan kami gunakan sebagai pemplotingan tingkat bahaya yang ada di sini. Kita coba copy, masukkan sini. Nah, di sini akan
mudah diidentifikasi. Antara bahaya ini 24-30, berarti sensor yang mendeteksi tingkat bahaya itu ketika nilai bobot statusnya 24-30, ini diambil dari rata-rata yang ada di sini, di total bobot nilai status, sehingga tingkat bahaya didapatkan seperti ini. Selanjutnya, setelah tingkat bahaya ini didapatkan, kita menentukan bilangan biner yang akan digunakan sebagai penyederhanaan McCloskey. Bilangan biner ini didapatkan melalui penempatan atau penjumlahan dari satu row nilai yang terdeteksi di sini menjadi satu bilangan kesatuan seperti ini. Semuanya dari row 5, 6 sampai 19 ini didapatkan biner seperti yang tertera di sini. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan biner ini, kita kelompokkan biner-biner ini terhadap tingkat bahayanya. Jadi untuk status bahaya, dia memiliki biner ketika di sini di 1, 2, 3, 4 ini yang saya blok ini, dan juga untuk yang waspada di 3 blok ini, yang siaga ini sama ini, dan yang aman itu ini sama ini. Dan nilai-nilai ini sudah sangat sederhana karena tidak ada memiliki angka yang sama, perbedaan nilai yang sama. Selanjutnya kita akan lakukan penyederhanaan untuk menghasilkan persamaan. Dari bilangan biner tersebut didapatkan mintermnya masing-masing bilangan biner ini sebagai berikut. Oke. Dari penyederhanaan tersebut, kita bisa mendapatkan persamaan dengan penjumlahan antara bilangan biner yang satu dan bilangan biner kedua. Hanya sama antara aman, siaga, sampai ke waspada sama bahaya, ini sama. Dia memiliki persamaan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya setelah didapatkan persamaan ini, kita akan coba simulasikan dalam Proteus. Kita ambil contoh ketika dia sedang bahaya di sini ya. Oke, saya lanjutkan di simulasi Proteus. Kita ambil sampel tadi yang status bahaya, otomatis kita ibaratkan semuanya ini pada level tertinggi setiap sensornya atau level paling besar tinggi. Oke, kalau sistem sudah kita masukkan input yang mengidentifikasikan status bahaya, kita coba play, dia akan mendeteksi, dia akan memberikan informasi berupa nilai di sini dan juga buzzer yang akan menyala. Kita coba ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait gerbang logika dan juga penyederhanaan McCloskey dari masing-masing sensor tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.